Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama. Halaman 119, kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu persamaan linier. Dan yang akan kita bahas adalah penerapan praktis. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 119 penerapan praktis, bagian yang pertama. Ketika mengirim makanan dari daerah produksi makanan sampai ke meja makan, kita dapat menganggapnya sebagai jarak tempuh makanan. Sebagai contoh, ketika mengirim 1 ton makanan sejauh 1 km, kita menyatakan jarak tempuh makanan sebagai 1 TKM atau ton kilometer. Ketika mengirim makanan, kita menggunakan truk, kapal, dan sebagainya. Semakin kecil jarak tempuh, semakin sedikit emisi karbon dioksida. Karena karbon dioksida mempengaruhi pemanasan global, semakin kecil jarak tempuh, semakin mendukung lingkungan yang lebih baik. Berikut ini diagram yang menjelaskan banyaknya emisi karbon dioksida yang dikeluarkan per jarak tempuh 1 TKM. Jawablah pertanyaan 1 sampai 2 berikut ini. Jadi silakan diperhatikan karbon dioksida yang dihasilkan setiap jarak tempuh makanan 1 ton kilometer. Perhatikan pada kereta api itu adalah 21. Pada kapal laut adalah 38. Pada truk karbon dioksida yang dihasilkannya adalah 167 dan pesawat adalah 1510. Perhatikan pertanyaan yang pertama. 1 kg beras yang diproduksi di daerah A dikirim ke kota B yang jaraknya 897 km dengan menggunakan truk. Berapa emisi karbon dioksida dalam pengangkutan ini? Berikan jawabanmu sampai 1 tempat desimal. Maka jawabannya adalah emisi karbon dioksida sama dengan jarak tempuh. Jarak tempuh dikali dengan jumlah karbon yang dihasilkan. Nah, karena satuannya adalah nanti gram, maka dikali 0,001. Maka jawabannya adalah 149,799. Kita bulatkan menjadi 150 gram. Perhatikan satuannya adalah gram. Selanjutnya soal nomor 2. Ketika 10 ton gandum dikirim dari Amerika ke Jepang, jaraknya adalah 10.447 km. Maka banyak emisi karbon dioksida adalah 5.990 kg. Jika pengiriman tersebut dengan menggunakan truk dan kapal, hitunglah jarak tempuh makanannya. Maka jawabannya adalah jika jarak tempuh truk adalah X kilometer, maka jarak tempuh kapal adalah 10.447 dikurangi dengan X. Jadi dari Jepang ke Amerika ini, dari Amerika ke Jepang ini menggunakan 2 mode transportasi. Yang pertama dengan truk, yang kedua dengan kapal. Jadi truk dengan kapal. Jadi ketika truknya kita ibaratkan dengan 1X kilometer, maka sisanya yaitu jarak tempuh kapalnya adalah 10.447 dikurangi X. Sehingga emisi karbon truk ditambah emisi karbon kapal laut, maka hasilnya adalah total emisi karbon. Untuk emisi karbon truk
itu adalah jarak. Jadi 10 dikali X jumlahnya 10 dikali X, 10 adalah jumlah gandumnya, 10 dikalikan dengan X dengan jarak, kemudian dikalikan dengan jumlah karbon yang dihasilkan. Perhatikan pada gambarnya bahwa untuk truk adalah 167. Kemudian ditambah 10 adalah jumlah gandumnya dikali dengan jaraknya dari jarak kapal laut adalah 10.447 dikurangi X dikalikan karbon yang dihasilkan kapal laut adalah 38, sama dengan emisi karbon total yaitu 5.990.000 gram. Jadi satuannya sekarang udah ke gram. Maka kita hitung. Jadi dengan cara perhitungan 10X dikali 167 adalah 1670X ditambah. Nah, ini berlaku hukum distributif. Jadi 10 dikali 10.447 dikurangi 10 dikali 10. Maka hasilnya adalah 104.470 dikurangi 10X dikali 38 sama dengan 5.990.000. 1670X ditambah. Nah, ini berlaku juga sifat distributif. Jadi 104.470 dikali 38 kemudian dikurangi 10 dikali 38. Maka hasilnya adalah 3.969.860 kurangi 380X sama dengan 5.990.000. Perhatikan suku yang sejenis yaitu yang mengandung huruf kita berada sebelah kiri, maka 1670 X dikurangi 380 X hasilnya adalah 1290 X sama dengan 5.990.000 dikurangi, nah yang 3 juta ini berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka hasilnya dari positif menjadi negatif. Hasilnya adalah 2.020.140 2.020.140. Maka X adalah 2.020.140 dibagi 1.290 X sama dengan 1.566 km. X adalah jarak tempuh truk, maka jarak tempuh truk adalah 1.566 km. Sedangkan jarak tempuh kapal adalah 10.447 dikurangi 1.566 yaitu 8.881 km. Sekarang soal yang nomor 3. Jika kita membahas banyaknya emisi karbon, manakah antara A sampai C yang benar? Yang A, bagi orang Jepang, gandum yang diproduksi di Amerika Serikat lebih murah dari gandum yang diproduksi di Jepang. Jadi lebih baik mengimpor gandum dari Amerika Serikat. Ingat pernyataannya bahwa semakin pendek jarak itu semakin baik untuk emisi karbonnya. Jadi pernyataan yang A ini adalah salah. Untuk yang B, ketika mengirim sejumlah gandum lebih baik menggunakan kereta daripada truk. Perhatikan jumlah karbon yang dihasilkan kereta dengan truk kita bandingkan. Kereta 21 sedangkan truk 167. Jadi yang lebih kecil itu emisi karbon dioksidanya lebih baik atau lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan. Maka pernyataan yang B adalah benar. Jadi mengirim sejumlah gandum lebih baik menggunakan kereta daripada truk karena emisi karbon dioksidanya lebih kecil. Perhatikan yang C, waktu tempuh dengan pesawat lebih cepat dibandingkan dengan kapal, jadi lebih baik dengan pesawat. Kalau kita perhatikan memang waktu tempuh pesawat itu lebih cepat dibandingkan dengan kapal, namun emisi atau karbon yang dihasilkan oleh pesawat itu lebih besar dibandingkan kapal laut. Jadi pernyataan yang C ini adalah salah. Jadi pernyataan yang benar itu hanya B. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 119. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.